ini adalah pertanyaan diberikan pada kode berikut. Berapa banyak tes yang diperlukan untuk cakupan keputusan 100%? Ini adalah kode yang perlu kita analisis dan kemudian kita memiliki opsi pilih untuk benar dari opsi yang tersedia. Mari kita analisa kodenya terlebih dahulu dan kemudian gambarkan flowchart-nya untuk mendapatkan jawaban. Baris pertama adalah jika lebarnya lebih besar dari panjangnya. Sekarang kita gambarkan pada flowchart-nya seperti ini. Karena itu adalah kondisi yang kami wakili seperti ini. Baris kedua dan ketiga adalah dimensi terbesar sama dengan lebar, yang berarti jika kondisi ini adalah benar, dimensi terbesar sama dengan lebar, karena itu adalah pernyataan yang harus kita wakili seperti ini. Sekarang, mari kita analisis baris keempat. Jika tinggi lebih besar dari lebar, kita harus melanjutkan dengan cabang yang sama seperti ini, karena itu adalah kondisi yang kami wakili. Sekarang, kita analisis baris kelima dan keenam, maka dimensi terbesar sama dengan ketinggian, yang berarti jika kondisinya demikian benar, maka dimensi terbesar sama dengan tinggi sampai sekarang. Kita analisis baris ke-6 pertama dari kode tersebut. Sekarang baris ke-7. Di baris ke-7 kita punya and if, ini adalah akhir dari pernyataan if di baris ke-4. Untuk keuntungan Anda, saya ulangi lagi, jika baris ke-7 sudah berakhir dari pernyataan if di baris ke-4. Sekarang, jika Anda melihat antara if dan and if tidak ada pernyataan lain, itu berarti kondisinya salah. Kita tidak perlu melakukan apapun. Sekarang mari kita lihat bagaimana mempresentasikannya dalam flowchart. Karena tidak ada yang disebutkan, kita hanya perlu memberi satu baris pernyataan lengkap itu. Artinya jika kondisinya benar, maka kita melakukannya. Dan ikuti jalan ini jika pernyataan salah. Dan bagian kode ini sangatlah penting. Banyak yang melakukan kesalahan di sini, mereka lupa mempertimbangkan bagian palsu ini. Sekarang kita pertimbangkan baris ke-8 dan ke-9. Kondisi online 1, karena ini kondisi if belum dekat. Sekarang mari kita lihat di mana harus meletakkannya di diagram alur. Ya, seperti itu. Jika kondisi itu salah, dimensi terbesar sama dengan panjang. Sekarang mari kita fokus pada baris ke-10. Jika tinggi lebih besar dari panjang ini adalah kondisi jika kita harus mempresentasikannya seperti ini pada diagram alir. Sekarang mari kita lihat baris nomor 11 dan 12. Maka dimensi terbesar sama dengan ketinggian pada diagram alir. Kita harus mewakilinya seperti ini. Sekarang kita fokus pada baris ke-13. Baris 13 adalah and if. Ini untuk kondisi di baris 10 dan lagi karena tidak ada pernyataan lain di antara hal tersebut, tidak harus melakukan apa saja, dan beginilah cara kami menampilkannya di diagram alur. Sekarang kita fokus pada baris terakhir yaitu and if. Jika untuk kondisi pertama, jadi tempat ini adalah tempat di mana kondisi pertama berakhir. Sekarang, marilah kita beralih ke diagram alur. Begitulah cara kita menggambarkan diagram alur. Sekarang, menggunakan diagram alur ini, kita harus mencari tahu berapa banyak tes untuk cakupan keputusan 100%. Untuk mencakup 100% cakupan keputusan,
kita harus mencakup jalur benar, dan jalur salah. Ini adalah 4 kasus pengujian yang kami perlukan untuk mencakup semua cabang. Oleh karena itu, jawabannya adalah 4 untuk pernyataan ini. Dalam pertanyaan ini, kita harus menemukan beberapa banyak uji kasus yang diperlukan untuk mencapai 100% cakupan keputusan. Dan kemudian opsi ini disediakan untuk melakukan hal ini. Mari kita analisis kode terlebih dahulu dan gambarkan garis pertama. Jika P sama dengan Q pada diagram seperti ini, kemudian yang kedua S sama dengan S plus 1, karena itu merupakan pernyataan, maka akan ditempatkan seperti itu. Yang ketiga, jika A lebih kecil daripada S, karena itu adalah kondisi, maka akan terletak seperti ini. Dan yang keempat, T sama dengan 10. Dalam pertanyaan ini, potongan kode disediakan, begitu juga opsinya. Di sini, kita perlu mencari tahu berapa banyak uji kasus yang dibutuhkan untuk mencakup pernyataan coverage dan coverage cabang yang harus dilakukan. Pertama, kita analisis kode dan menggambarkan diagram alurnya terlebih dahulu. 1. Nyalakan PC. 2. Mulai lihat pernyataan kita dapat disajikan seperti ini pada diagram flowchart. Sekarang kita lihat nomor 3. Jika Outlook muncul kondisi seperti ini, kita bisa mempresentasikannya seperti ini pula pada flowchart. Karena kondisi ini, kita harus mendapatkan minimal 2 hasil jika baris nomor 3 benar. Pertanyaan ini, sepotong kode disediakan dan sebuah pilihan yang dibutuhkan disediakan. Di sini, kita butuh untuk menemukan berapa banyak uji kasus yang dibutuhkan untuk menutupi cakupan pernyataan dan cakupan cabang. Untuk melakukannya, pertama, mari analisa kode dan gambar flowchartnya. Pernyataan kondisi pertama, jika A lebih besar daripada B, kita harus mempresentasikan seperti ini. Baris kedua dan ketiga, else C sama dengan A min B, ini akan mengeksekusi ketika kondisi benar. Sehingga akan terletak seperti ini di flowchart. Sekarang, mari kita lihat pada baris keempat dan 5. Else C sama dengan A plus B. Pernyataan ini akan mengeksekusi ketika kondisi di baris pertama salah. Sehingga akan terletak seperti ini di flowchart. Sekarang, baris penting ke-6 yang mana and if. And if digunakan untuk menghentikan pernyataan if. Dan inilah sebagaimana tergambar dalam flowchart. Pertimbangkan hal berikut. Mengambil dan membaca koran, lihat apa yang ada di televisi. Jika ada program yang ingin Anda tonton, maka hidupkan televisinya dan tonton program tersebut. Jika tidak, lanjutkan membaca koran. Jika di dalam koran ada teka-teki, maka coba untuk menyelesaikannya. Dan ini adalah opsi yang disediakan untuk menyelesaikan pernyataan di atas. Satu, ambil dan baca koran. Yang kedua, lihat apa yang ada di televisi. Dari dua hal tersebut, yang pertama, kita representasikan pada flowchartnya. Dan yang ketiga, jika ada program yang ingin Anda tonton, maka hidupkan televisinya dan tontonlah program tersebut.
Dari pernyataan-pernyataan ini akan tergambar pada flowchart yang kita buat seperti yang ada di samping.